Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang anak-anak, sepertinya pada semangat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doanya, Mustika? Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita semua berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Akan Ibu panggil satu-satu ya namanya. Pertama, Nova Puspitasari, Hadir Ibu. Reviani, Hadir Ibu. Dea Herawati, Hadir Bu. Mustika Nur Hidayah Putri, Hadir Ibu. Izatul Mutia, Hadir. Sintawati, Hadir Ibu. Anissa Rahmalia, Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, kalian kan pasti pernah ya ikut ibu kalian atau orang tua kalian atau bahkan kalian sendiri itu ke pasar. Nah, kalau ke pasar itu kan biasanya ibu-ibu itu sering nawar kalau beli. Ada yang pernah ngalamin nggak? Seperti Mustika, kan Mustika sering ke pasar nih. Nah, kalau ke pasar itu biasanya ibunya sering nawar nggak kalau beli gitu? Iya Ibu, sering nawar. Nah, kegiatan tawar-menawar itu merupakan kegiatan yang dinamakan kegiatan negosiasi, di mana kita itu meminta harga yang lebih murah kepada si penjual supaya eh, barang yang kita beli itu bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, ini pula yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang teks negosiasi atau teks yang berkaitan dengan tawar-menawar. Nah, sebelum itu, eh, kita akan belajar lebih dahulu menganalisis sebuah video, dan dari video itu kita analisis apa saja strukturnya, apa saja tujuan, dan ciri-ciri dari teks negosiasi. Sebentar ya, Ibu share screen dulu videonya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bu. Sudah ya, sebentar. Oke, silakan kalian tonton videonya, kemudian kalian analisis apa saja permasalahan yang ada dalam video itu, kemudian struktur, tujuan, dan ciri-cirinya ya. Soalnya Ibu kasih di room chat. Punya 3 menit ya. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada? Sudah mencari di rak novel? Sudah Pak, tapi tidak ada. Baiklah, saya coba carikan di gudang. Silahkan tunggu di ruang tunggu ya. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa 1. Ini bukunya. Berapa harga buku ini Pak? 58.000 saja, Nak. Harga itu terlalu mahal untuk saya Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silahkan saja. Bisa tidak Pak, harga jadi 45.000 saja Pak. Buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah.
Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain, tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Begini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kalian Ibu beri waktu 1 menit untuk mengirimkan jawabannya di room chat ya. Ibu tunggu. Baik, Bu. Oke, sepertinya sudah mengirim semua ya. Dan sekarang Ibu mau mendengar nih jawaban dari kalian secara singkat saja. Ada yang mau mengajukan diri? Ada, Bu. Saya. Oh, oke. Silahkan Reviani. Baik, Bu. Terima kasih. Yang pertama, permasalahan dari teks negosiasi tersebut adalah bahwa pembeli ingin membeli buku dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh penjual. Sementara penjual mencoba untuk menjaga harga yang tetap tinggi karena buku tersebut sudah langka. Yang kedua, tujuan dari teks negosiasi dalam cerita tersebut adalah agar pembeli bisa memperoleh buku yang diinginkan dengan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi dalam cerita melibatkan interaksi antara pembeli dan penjual yang meliputi permintaan dan penawaran harga. Yang keempat, struktur teks negosiasi. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, penawaran. Yang ketiga, tawar-menawar. Yang keempat, kesepakatan. Yang kelima, transaksi. Yang keenam, pengucapan terima kasih. Itu tadi, Bu, jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Bu Salsa. Wah, jawabannya benar sekali ya. Berarti Revi tadi memperhatikan. Ada lagi yang mau menjawab? Atau Ibu dulu? Mustika? Tadi Ya. dari video tadi, menurut kamu untuk soal yang nomor 2, apa sih tujuan dari teks negosiasi? Yang nomor 2 saja. Baik, dari yang saya simak tadi, tujuan teks negosiasi dalam video tersebut adalah agar pembeli bisa memperoleh buku yang diinginkan dengan harga yang lebih terjangkau, sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, penjual juga mencoba untuk menjual buku tersebut dengan harga yang masih menguntungkan baginya, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan keterbatasan finansial pembeli. Itu saja, Bu. Benar sekali jawabannya. Nah, setelah Ibu cek jawabannya tadi, yang lainnya juga sudah menjawab dengan benar. Berarti kalian tadi memperhatikan ya. Wah, pintar-pintar sekali murid Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit pemaparan materi ya tentang teks negosiasi ini. Sebentar, Ibu share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, sebentar ya. Nah, hari ini kita belajar tentang teks negosiasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa pada dasarnya teks negosiasi itu adalah kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan atau persetujuan. Jadi, ketika kita ingin mencapai suatu kesepakatan, nah, maka kita melakukan kegiatan yang dinamakan kegiatan negosiasi. Dan hasil dari kegiatan negosiasi ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang sama-sama saling menguntungkan. Tujuan dari teks negosiasi ini yang pertama adalah untuk mencapai kesepakatan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kegiatan negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan. Nah, ketika
kita sudah memiliki persepsi yang sama, sudah memiliki persetujuan yang sama, artinya kita sudah mencapai kesepakatan. Artinya kegiatan negosiasi itu tujuannya sudah terpenuhi. Yang kedua yaitu untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar. Nah, ketika ada suatu permasalahan untuk mencapai penyelesaian atau untuk mencari jalan keluarnya itu, maka diperlukanlah kegiatan negosiasi ini. Dan yang selanjutnya yaitu mencapai kondisi saling menguntungkan. Nah, ini tadi yang perlu ditekankan bahwa kegiatan negosiasi ini adalah tujuan yang paling utama itu saling menguntungkan. Artinya, kedua belah pihak itu saling diuntungkan. Tidak hanya satu pihak saja yang mendapat keuntungan, tapi keduanya juga mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks negosiasi. Nah, itu bertujuan menentukan solusi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa untuk mencari solusi dari suatu permasalahan itu diperlukan negosiasi. Sehingga kita akan menghasilkan kesepakatan atau perjanjian dari kegiatan negosiasi itu. Dan itu akan menghasilkan suatu penyelesaian dari permasalahan kita yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya yaitu memprioritaskan atau menitikberatkan pada kepentingan bersama. Ketika kita berusaha untuk mementingkan kedua belah pihak, artinya kita memfokuskan atau mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kita saja. Dan yang terakhir yaitu memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan. Nah, seperti yang Ibu tekankan tadi, bahwa hasil dari kegiatan negosiasi ini adalah sebuah kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya tidak hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan atau tidak diterima satu pihak saja. Karena ketika masih diterima oleh satu pihak saja, artinya kesepakatan itu belum tercapai. Dan materi kita yang terakhir yaitu struktur teks negosiasi. Yang pertama itu adalah orientasi. Nah, seperti yang kalian simak dalam video tadi, bahwa itu kan orientasi atau pembukaannya itu kan ucapan salam seperti selamat siang, selamat pagi, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan orientasi. Kemudian yaitu permintaan. Nah, kalau kita analisis dalam video tadi, permintaan itu tuh ketika si pembeli itu menanyakan apakah ada buku Siti Nurbaya di perpustakaan ini, karena dia mau membelinya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu pemenuhan, di mana si penjual ini memenuhi permintaan dari si pembeli tadi dengan memberikan buku Siti Nurbaya. Jadi penjual tadi memenuhi permintaan dari si pembeli itu melalui itu dengan memberikan buku Siti Nurbaya yang ingin dibelinya tadi. Kemudian struktur yang selanjutnya itu penawaran. Nah, penawaran tadi kalau berdasarkan video itu bisa kita lihat kegiatan menawar harga. Yang awalnya harganya 58.000 tadi ditawar menjadi 48.000. Itu kan si pembeli itu menawarkan harga yang lebih murah, lebih terjangkau kepada si penjual. Nah, tentunya di situ ada kegiatan tawar-menawar yang artinya si pembeli ini tidak langsung setuju saja, karena jika harga 48.000 itu maka akan dianggap terlalu murah, karena buku itu kan buku langka. Kemudian terjadilah kegiatan tawar-menawar atau negosiasi pada mencapai kesepakatan bahwa harganya itu disepakati 50.000. Nah, ini masuk ke struktur yang selanjutnya yaitu persetujuan. Nah, di mana si penjual tadi itu setuju bahwa si pembeli membeli dengan harga 50.000. Karena yang pertama si pembeli ini masih pelajar dan yang kedua uangnya terbatas juga. Hanya mempunyai uang 50.000. Akhirnya si penjual itu memberikan harga dengan harga 50.000. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu penutup. Nah, penutup itu adalah cara untuk mengakhiri percakapan tadi, seperti mengucapkan terima kasih sudah memberikan harga yang murah. Kemudian si penjual juga berterima kasih karena sudah
membeli buku tersebut. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Selanjutnya nih, semuanya sudah dari penjelasan Ibu tadi, semuanya sudah paham atau belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ibu beri beberapa waktu ya untuk kalian bertanya. Kalau ada yang belum dipahami, kalian bisa menanyakan dengan cara raise hand. Kalau Ibu izin bertanya, Oke, silakan Melinda. eh, izin bertanya Ibu, mengapa keterampilan negosiasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Oh, oke. Jadi pertanyaan Melinda tadi adalah mengapa penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena gini, kegiatan negosiasi itu bisa membantu kita untuk mencapai kesepakatan. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa kesepakatan di mana kedua pihak itu saling menguntungkan. Kegiatan negosiasi itu juga bisa membantu kita untuk menghindari konflik. Karena dengan negosiasi kita bisa mencari solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan sehingga suatu konflik itu bisa terhindari. Dan yang selanjutnya yaitu bisa membuat kita berkomunikasi lebih efektif dan memahami orang lain. Karena dengan negosiasi kita bisa bertukar pendapat atau kita bisa mencari jalan keluar dari suatu permasalahan sehingga ketika kita berkomunikasi kepada orang lain itu akan membantu kita terhindar dari konflik tadi dan kita bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan yang ada. Maka itulah mengapa negosiasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu ya jadi jawabannya Melinda. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau ada yang belum paham, ya sepertinya tidak ada ya. Nah, pemaparan tadi itu sekaligus mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan untuk pertemuan ini itu ada kuis yang sudah Ibu buat di Google Form. Dan kuisnya ini akan Ibu share di chat ya. Nah, soalnya sudah Ibu bagikan di room chat dan soalnya itu kalian kerjakan setelah Zoom ini selesai dan akan kita bahas soal dan jawabannya itu minggu depan ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini itu dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi ini adalah proses berunding untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nah, tujuannya itu tadi untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai kesamaan persepsi, dan untuk menyelesaikan masalah. Dengan ciri-ciri itu fokus pada penyelesaian masalah, menghasilkan kesepakatan dan menguntungkan serta memprioritaskan kepentingan bersama. Dan strukturnya, tadi ada yang masih ingat tidak strukturnya apa saja? Nova Puspitasari bisa bantu Ibu menyebutkan apa saja tadi strukturnya? Struktur teks negosiasi itu ada 6. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, dan yang kelima persetujuan, terakhir yaitu penutup. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Jawabannya benar. Wah, pintar sekali Nova ini ya. Oke, jadi itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, kita ambil bukti pembelajaran kita hari ini ya. Ibu mau screenshot.
Kalian bisa pose terbaik kalian. Sudah. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah on cam dan sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini. Dan semuanya selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.